Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniati dengan NIM J1B020067. Saya Linda Kaswari, NIM J1B020053. Nama saya Mita Sariningsih, NIM J1B020057. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja mesin, prosedur kerja, dan komponen-komponen yang ada pada mesin, yaitu mesin pengemasan, mesin sortasi, dan mesin penghancur buah nanas. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu mesin pengemasan, yaitu liquid filling machine. Yang pertama, mekanisme kerja mesin. Mesin filling adalah mesin cairan pasta kemasan yang sekaligus memiliki fungsi mengemas secara otomatis dan cepat. Mesin ini biasa digunakan untuk mengemas produk-produk yang berbasis cairan seperti obat, minuman, kemasan sampo saset, dan lain-lain. Mesin ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, tidak perlu lagi mengukur produk cairan yang akan dimasukkan ke kemasan secara manual karena piston filling telah dilengkapi fitur yang mampu mengisi kemasan dengan takaran yang sangat tepat sebagaimana yang diinginkan pengguna. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang ada pada mesin. Yang pertama, motor. Motor sebagai sumber gerak untuk memutar puli yang diteruskan ke sabuk yang menghasilkan putaran. Yang kedua yaitu bejana tekanan. Bejana tekanan adalah wadah tertutup yang dirancang menampung fluida gas atau cair bertekanan tinggi secara substansial berbeda dengan dari tekanan lingkungan. Yang ketiga yaitu pompa. Pompa yang digunakan untuk menangani cairan yang mempunyai viskositas tinggi, heterogen, sensitif terhadap geseran dan cairan yang mudah berbusa. Yang keempat yaitu PLC, yaitu program logic controller, sistem elektronik digital yang didesain untuk pemakaian pada industri. Memakai memori yang bisa diprogramkan untuk penyimpanan secara internal instruksi-instruksi yang mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logam. Yang kelima yaitu bantalan, yaitu untuk membatasi gerak relatif antara dua atau lebih komponen mesin agar selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Selanjutnya yaitu gearbox. Gearbox yaitu untuk menyalurkan tekanan atau daya mesin ke komponen lainnya seperti menghasilkan putaran mesin. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama yaitu mengisi botol, yang kedua yaitu menentukan akurasi, yang ketiga yaitu pembersihan, yang keempat yaitu pembatasan, selanjutnya yaitu meminimalkan limbah, yang selanjutnya pelabelan, selanjutnya yaitu menentukan efisiensi dalam produksi. Mekanisme dari mesin sortasi yaitu alat sortasi dan grading yang menggunakan dua sabuk pembagi atau disebut diverging belt bekerja dengan melewatkan produk di antara dua sabuk tersebut. Makin lama jarak antara kedua sabuk makin membesar sehingga buah yang berukuran kecil akan jatuh lebih dulu dan buah berukuran besar jatuh kemudian atau tertahan di belt. Alat ini dapat bekerja dengan cepat memisahkan produk berdasarkan ukuran. Selanjutnya mengenai komponen-komponen yang ada pada mesin sortasi. Komponen yang ada pada mesin sortasi ada 4, yaitu rangka, hopper, saluran keluar, dan motor penggerak. Rangka berbentuk persegi panjang dan lebar rangka disesuaikan dengan ukuran rak sortasi. Rangka berfungsi sebagai dudukan dari suatu alat. Agar rangka aman untuk digunakan, harus dilakukan suatu perhitungan terhadap beban yang akan dikenangkan ke rangka. Selanjutnya yaitu hopper. Hopper berfungsi sebagai rak penampung dan penyalur buah menuju sortasi. Yang ketiga, saluran keluar. Saluran keluar berfungsi sebagai saluran buah yang tersortasi untuk keluar. Yang terakhir yaitu motor penggerak. Motor penggerak yang digunakan pada mesin sortasi yaitu dari listrik dan sistem transmisi yang menggunakan sabuk P yang digunakan dengan motor listrik. Selanjutnya yaitu prosedur kerja mesin sortasi. Prosedur kerja mesin sortasi buah ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyalakan mesin sortasi. Yang kedua, meletakkan buah pada conveyor belt.
buah lalu akan dibawa conveyor belt menuju tempat pendeteksian warna, bentuk, dan ukuran. Pendeteksi warna pada buah ini bekerja setelah sensor warna TSC230 membaca dan mendeteksi buah tersebut, lalu akan mengirimkan sinyal ke Arduino Uno. Kemudian sinyal tersebut diteruskan ke relay untuk mengaktifkan LCD dan menampilkan hasil dari buah tersebut. Yang ketiga yaitu setelah warna, bentuk, dan ukuran dideteksi, maka buah diteruskan ke arah penyortir oleh conveyor belt. Yang terakhir yaitu penyortir akan menggeser buah ke arah saluran warna hijau atau kuning sesuai dengan hasil pembacaan sensor. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja, komponen, dan prosedur kerja dari mixer atau mesin pengaduk. Yang pertama yaitu mekanisme kerja mesin. Mesin mixer bekerja dengan dua cara, yaitu cara horizontal dan vertikal. Mekanisme kerja mesin mixer adalah menggerakkan pengaduk untuk menghancurkan material pada hingga memiliki ukuran yang sesuai, kemudian dicampur dengan bahan pendukung produksi. Kerja mesin berdasarkan putaran motor yang ditransmisikan ke belt yang kemudian menggerakkan pengaduk. Yang kedua yaitu komponen-komponen mesin. Perencanaan mixer ini meliputi perencanaan motor penggerak, perencanaan sabuk, roda gigi, elemen pengaduk, tabung pengaduk, elemen pemanas, sistem inlusin pada bejana aduk, dan kelistrikan. Daya pengaduk 1/4 HP putaran 2800 rpm dan perbandingan transmisi roda gigi 1 berbanding 10 menjadikan putaran maksimal 280 rpm. Elemen pemanas yang dipakai jenis strip heater dengan daya 2400 watt menghasilkan temperatur maksimal 300 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu prosedur kerja mesin. 1. Menyambungkan dengan aliran listrik. Sebagai alat yang bekerja dengan tenaga listrik, tentu harus menyambungkan mixer dengan aliran listrik sebelum digunakan. Untuk cara pertama yang dapat dilakukan adalah mencolokkan kabel mixer ke stop kontak. Yang kedua, persiapan bahan. Selain itu, pastikan seluruh bahan adonan yang dibutuhkan telah tersedia. Saat kabel selesai disambungkan, dapat langsung memasukkan seluruh bahan ke dalam mangkuk mixer. Yang ketiga, menyesuaikan mangkuk. Apabila menggunakan planetary mixer atau jenis mixer duduk lainnya, dapat menarik tuas kunci dan mengangkat kepala mixer. Setelah itu, letakkan mangkuk pada bagian bawah kepala dan sesuai letaknya agar berada di tengah. Jika menggunakan hand mixer, letakkan sebuah kain di bawah mangkuk sebagai alas agar mangkuk tidak licin. Meskipun nantinya tetap memegang salah satu sisinya, namun meletakkan kain cukup membantu untuk menahan mangkuk agar tidak terlalu licin saat mixer menyala. Yang keempat, pasang pengaduk. Dalam sebuah mixer, terdapat beberapa pilihan alat pengaduk. Beberapa di antaranya adalah spiral, flat beater, dan wicks. Dapat memilih pengaduk yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis adonan, lalu pasangkan pada bagian pengaduk yang berada pada kepala mixer. Setelah pengaduk terpasang, turunkan kepala mixer. Perlu diingat bahwa memiliki alat pengaduk yang salah dapat merusak motor mixer apabila dilakukan dalam waktu panjang. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu aturan kecepatan. Selanjutnya, aturan kecepatan dapat dipilih angka 1, 2, atau 3 sesuai dengan kebutuhan. Semakin besar angka, maka kecepatan mengaduk juga akan semakin tinggi. Dalam proses awal mengaduk, disarankan untuk menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu. Untuk mengubah kecepatan, dapat menaikkan mesin terlebih dahulu, kemudian mengubah angka kecepatan dan menyalakan kembali.